Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan kembali, nama saya Muhammad Faisal Pratama, NIM 224 1030 515. Pada pertemuan yang sekarang ini di ngobrol psikologi yang ketiga, kita akan membahas tentang lebih jauh lagi, lebih dalam lagi tentang isi dari DSM-5. Jadi ada beberapa klasifikasi gangguan mental yang ada di dalam DSM-5. Kita akan membahas ya setidaknya sebagian, atau bahkan kalau misalkan memang cukup, kita akan membahas tentang keseluruhan dari isi klasifikasi yang ada di DSM-5. Kita untuk yang pertama ini membahas tentang memahami stres, kecemasan, dan gangguan obsesif kompulsif. Apa itu? Kita akan membahas itu. Oke, kita sebelumnya seperti biasa kita akan membahas terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran, kenapa kita maksud saya adalah manfaat kita atau tujuan kita mempelajari dari kayak kecemasan, kita mempelajari intinya kita mempelajari isi dari DSM-5 itu kenapa dan tujuannya itu apa. Nah, ini ada 4. Yang pertama adalah menganalisis konsep stres. Jadi stres itu bisa kita analisis ya, konsepnya seperti apa kita bisa analisis, dan kita kemudian juga bisa melihat bahwasanya orang ini adalah orang yang lagi stres, orang yang mengalami kecemasan. Itu kita bisa lihat melalui identifikasi yang ada di dalam DSM-5. Nah, kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi gangguan terkait stres. Kita juga bisa mengidentifikasi ya, mengenali klasifikasi DSM-5 ya, seperti gangguan penyesuaian, stres akut, dan PTSD. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis gangguan kecemasan. Ini juga kita menganalisis gangguan kecemasan ya, seperti OCD ya, dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah menjelaskan perspektif teoritis dan penanganannya bagaimana. Oke, karena sudah kita membahas tentang tujuan, maka kita lanjut kepada gangguan terkait stres. Nah, kita harus tahu dulu ya, apa itu stres. Stres itu merupakan respon fisik atau mental terhadap pengalaman positif atau negatif ya, yang menyebabkan perubahan. Dalam konteks psikologi abnormal, stres yang berlebihan atau berkepanjangan itu dapat menjadi faktor untuk memperburuk dari berbagai kondisi kesehatan mental. Jadi stres itu adalah, bahasanya ya, stres itu adalah pondasi awal untuk seorang individu mengalami gangguan-gangguan yang lainnya. Nah, ada 2 jenis stres. Yang pertama adalah eustress, ya, jenis stres positif yang memotivasi dan meningkatkan kinerja kita. Itu biasanya ya saat kegembiraan, ya, saat kita bahagia, itu menghadapi tantangan baru ya, bisa ada tantangan kita excited untuk menghadapinya. Itu sebuah stres yang positif, yang mana kita bisa melawan itu, dan respon alami tubuh kita itu melihatnya sebagai tantangan atau pengalaman baru yang dalam kadar tertentu dapat meningkatkan fokus dan energi kita. Kemudian yang kedua adalah distress. Nah, distress ini merupakan stres yang sangat stres yang negatif atau yang bisa merugikan. Nah, ini yang bisa menyebabkan kecemasan, kelelahan, kemudian penurunan fungsi ya. Nah, distress ini seringkali muncul dari situasi yang terasa di luar kendali ya, atau bisa dikatakan secara berlebihan. Nah, ini contohnya kayak tekanan pekerjaan, kemudian ada masalah pribadi yang berat, dan lain-lain. Oke, kita sudah paham tentang apa itu stres. Sekarang kita membahas tentang respon dalam stres. Nah, respon dalam stres itu ada 2, teman-teman. Yang pertama adalah respon dalam fisiologisnya, kemudian yang kedua adalah respon dalam psikologisnya. Nah, respon fisiologisnya itu ada 3. Ada sistem saraf simpatis, kemudian ada hormon stres, dan ada juga dampak fisik yang bisa jangka panjang. Yang pertama saya akan jelaskan dulu tentang sistem saraf simpatis. Ya, ini ada di dalam diri kita, di mana sistem ini memicu respon lawan atau lari, fight or flight ya. Nah, di sini itu meningkatkan, biasanya ya ciri-cirinya itu meningkatkan detak jantung, tekanan darah, dan pernapasan. Itu ya sistem saraf simpatis. Kemudian yang kedua adalah hormon stres. Hormon stres ini bisa
melalui pelepasan kortisol dan adrenalin dari kelenjar adrenal, mempersiapkan tubuh untuk tindakan cepat. Itu dari hormon stres. Kemudian yang ketiga adalah dampak fisik yang jangka panjang. Jika kronis ya, atau jika parah, itu dapat menyebabkan masalah kardiovaskular, penurunan kekebalan tubuh, dan gangguan pencernaan serta nyeri otot. Nah, jadi jangan salah teman-teman. Banyak kita menganggap bahwa ketika kita memiliki suatu penyakit ya dalam fisik kita ya, seperti contohnya saja kayak gangguan pencernaan ya. Banyak kadang dari kita atau kita itu melihat bahwa setiap penyakit yang kita alami itu selalu dari pola makan, kemudian pola tidur, kemudian juga pola mungkin bisa juga dikait-kaitkan dengan hal gaib. Tidak semua seperti itu teman-teman. Bahkan teman-teman di sini juga harus tahu bahwa dalam ranah stres pun itu juga bisa menyebabkan beberapa gangguan atau beberapa penyakit yang terjadi dalam fisik kita teman-teman. Makanya dalam pelajaran ini kita harus mewanti-wanti atau memberikan statement bahwa stres pun juga bisa memberikan penyakit kepada fisik kita. Oke, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah respon psikologis. Ada 3 di sini. Yang pertama adalah emosional, kemudian kognitif, dan perilaku. Nah, emosional di sini ya seperti kecemasan ya, terus kemarahan ya, kesedihan itu secara emosional. Kemudian yang kedua adalah kognitif ya, sulitnya konsentrasi, kemudian masalah memori ya, kemudian ada pikiran-pikiran negatif. Itu bisa jadi di kognitif. Kemudian yang perilaku itu bisa melibatkan pola tidur yang tidak sesuai, pola tidur yang sudah tidak teratur, kemudian pola makan yang tidak teratur, ya, kemudian tidak bisa bersosial dengan baik. Nah itu contoh respon psikologisnya dari perilaku. Oke, kemudian kita masuk kepada klasifikasi gangguan terkait stres. Dalam DSM-5 itu klasifikasinya ada 3 teman-teman. Nah, di sini saya bagi menjadi 3. Yang pertama adalah gangguan penyesuaian, yang kedua adalah stres akut atau ASD, kemudian yang ketiga adalah PTSD atau gangguan stres pasca trauma. Nah, gangguan penyesuaian itu dalam waktu 3 bulan setelah stresor dan menyebabkan penderitaan signifikan atau gangguan fungsi, yang mana itu terjadi ya teman-teman, atau dapat diidentifikasikan 3 bulan setelah stresor ya. Kemudian yang kedua adalah gangguan stres akut atau ASD. Gejala ini itu biasanya terjadi biasanya setelah peristiwa traumatis. Gejala ini berlangsung minimal itu 3 hari dan maksimal 1 bulan setelah trauma ya, seringkali merupakan prediktor PTSD. Jadi sebelum kita tahu tentang PTSD atau enggak, biasanya itu dilihat dari ASD-nya atau dilihat dari gangguan stres akutnya. Setelah trauma dilihat dari 3 hari, minimal 3 hari sampai 1 bulan dilihat setelah trauma ya. Ketika si individu ini masih stres, nah ketika sudah lebih dari 1 bulan individu ini masih stres, maka itu sudah bisa digolongkan menjadi PTSD, bukan ASD lagi. Gitu teman-teman. Itu dari 3 klasifikasi. Kemudian kita masuk kepada pembahasan tentang perspektif teoritis. Nah, perspektif teoritis dalam stres ini ya tetap ya kita menggunakan perspektif yang yang standar ya, dimana ada 3 di sini ya, biologis, psikologis, dan juga sosial. Nah, perspektifnya yang pertama adalah biologis. Fokusnya ini biasanya itu berperan pada sistem saraf ya, kemudian genetik ya, dan kemudian neurotransmitter. Nah, teman-teman, kemudian yang kedua adalah yang kedua adalah psikologis, di mana menekankan peran kognisi ya, seperti penilaian kognitif terhadap stresor, gaya coping, dan pengalaman masa lalu. Nah, kemudian yang ketiga adalah sosial ya. Yang sosial ini juga melihat faktor lingkungan dan sosial seperti dukungan sosial, kemudian status sosial, ekonomi, diskriminasi, dan peristiwa kehidupan. Peristiwa kehidupan ini yang dilihat dari perspektif dari sosial.
Kemudian penanganannya seperti apa? Nah, kemudian penanganan yang pertama yang dimana perspektif biologis itu melakukan CBT. Apa itu CBT? CBT itu melakukan terapi perilaku dan kognitif. Nah, pola pikir negatif serta perilaku maladaptif terkait stres itu bisa bisa kita identifikasikan. Kemudian teknik termasuk rekonstruksi kognitif dan desensitilisasi dan sistematis. Nah, kemudian yang kedua adalah terapi farmakologis. Itu kita lakukan di dalam perspektif yang psikologis. Ya, penggunaan obat-obatan ya dan lain-lainnya ya. Kemudian yang ketiga di perspektif sosial, penanganannya itu adalah teknik relaksasi dan mindfulness. Kayak yoga gitu ya, meditasi dan segala macam. Oke, kita lanjut kepada yang selanjutnya, yakni kita membahas tentang gangguan kecemasan dan obsesif kompulsif. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas tentang kecemasan, sama seperti tadi yang stres, kita membahas terlebih dahulu tentang definisinya ya, biar kita paham terlebih dahulu. Karena dalam gangguan kecemasan itu ada dua, yang dimana gangguan kecemasan normal dan ada gangguan kecemasan. Nah, kecemasan itu merupakan emosi manusiawi ya, yang normal, yang berfungsi sebagai sinyal bahaya atau kesiapan menghadapi tantangan. Namun ketika kecemasan ini berlebihan ya, atau tidak proporsional, itu dapat mengganggu mengganggu fungsi sehari-hari. Itu bisa menjadi tanda gangguan kecemasan. Nah, kecemasan itu dibagi jadi dua. Ada kecemasan normal yang sudah saya sebutkan tadi dan gangguan kecemasan. Nah, apa bedanya? Kecemasan normal itu respon temporer ya terhadap situasi menantang seperti ujian, wawancara kerja. Nah, ini bersifat adaptif dan biasanya itu selesai ketika sudah berlalu, setelah hilang, situasinya sudah hilang. Nah, itu bedanya dengan gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan itu kecemasan yang persisten atau intens atau tidak beralasan dan seringkali tidak proporsional dengan ancaman yang sebenarnya. Jadi menyebabkan penderitaan signifikan dan mengganggu kehidupan sosial, pekerjaan atau fungsi lainnya. Jadi bedanya adalah kalau kecemasan normal ya kalau sudah situasinya berlalu ya sudah, jadi dia nggak cemas lagi. Tapi kalau gangguan kecemasan, di setiap keadaan, di setiap kali dia melakukan sesuatu, kadang dia tuh merasakan cemas. Bahkan ketika dia tidak melakukan apa-apa pun, kadang juga merasakan cemas. Itu bisa diidentifikasikan sebagai gangguan kecemasan. Ada ciri-ciri utama gangguan obsesif kompulsif. Nah, ini ciri utama yang OCD. Yang pertama adalah obsesi, pikiran, dorongan atau gambaran yang berulang dan persisten yang dialami sebagai mengganggu dan tidak diinginkan, menyebabkan kecemasan dan penderitaan signifikan. Misalnya takut terkontaminasi kuman, yaitu OCD. Kemudian yang kedua, ciri utamanya adalah kompulsi, perilaku berulang, misalnya mencuci tangan berlebihan, kemudian kayak juga menghitung ya. Itu kompulsif, perilaku yang kompulsif yang dilakukan sebagai respon terhadap obsesi dengan tujuan mengurangi kecemasan atau mencegah kejadian yang ditakuti. Kemudian itu. Nah, selanjutnya kita membahas tentang jenis-jenis gangguan kecemasan dan OCD dalam DSM-5. Yang pertama, gangguan panik. Serangan panik mendadak yang berulang. Ini merupakan satu gejala gejala dari kecemasan dan OCD ya. Ini gejalanya itu meliputi jantung berdebar, sesak nafas, pusing ya, gangguan panic attack ya. Kemudian yang kedua adalah gangguan kecemasan menyeluruh atau GAD. GAD ini atau GAD itu kecemasan dan kekhawatiran yang kronis, berlebihan dan sulit dikendalikan tentang berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah hoarding disorder. Nah, hoarding disorder ini kesulitan persisten untuk membuang atau berpisah dengan barang-barang terlepas dari nilai sebenarnya, menyebabkan penumpukan barang. Jadi kalau teman-teman pernah melihat kayak biasanya itu yang banyak terjadi, nggak banyak terjadi sih sebenarnya, yang biasanya tersorot sama media itu di Jepang misalnya banyak ya. Jadi kayak ada orang yang
mengurung diri di rumahnya, di kamarnya, kemudian dia nggak pernah buang sampah yang dia rasa itu sangat berharga bagi dirinya ya. Itu makanya terlepas dari nilai sebenarnya, mau itu murah mau itu mahal, itu nggak peduli dengan itunya. Kemudian yang keempat adalah fobia spesifik, ketakutan yang intens dan tidak rasional terhadap objek atau situasi tertentu. Nah, kayak ketinggian ya, kemudian kayak fobia sama buah ya. Itu biasanya termasuk gangguan kecemasan dan OCD. Kemudian yang selanjutnya adalah obsesif kompulsif ya, atau OCD. Nah, gangguan OCD ini itu ditandai oleh obsesi pikiran yang berulang, yang kompulsif, perilaku berulang yang menyebabkan penderitaan dan gangguan signifikan. Yang selanjutnya adalah gangguan kecemasan sosial, fobia sosial. Jadi individu ini biasanya khawatir ketika sudah di depan umum. Individu ini biasanya khawatir atau cemas, biasanya takut dinilai atau dipermalukan ya. Biasanya kayak seakan-akan dilihat orang gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah gangguan dismorfik tubuh. Nah, preokupasi intens dengan catatan yang dirasakan dalam penampilan fisik yang sebenarnya tidak ada atau sangat kecil. Itu yang kemudian selanjutnya teman-teman kita akan membahas perspektif teoritisnya. Nah, perspektif teoritis sama seperti sebelum-sebelumnya, kita akan membahas dalam 3 perspektif: biologis, kognitif, dan sosial. Yang pertama adalah perspektif biologis ya, sudah saya jelaskan yang tadi. Sama seperti yang tadi, maksudnya perspektif biologis itu ya terkait tentang neuron ya, pastinya tentang biologisnya kita, tentang ketidakseimbangan neurotransmitter. Kemudian juga ada aktivitas berlebihan di area otak tertentu, misalkan di amigdala, kemudian di korteks, kemudian di prefrontal, itu ada aktivitas yang berlebihan di sana, jadinya bisa membuat kecemasan atau OCD. Kemudian dan OCD, maaf, bukan atau ya. Kalau atau itu sama. Nah, karena OCD dan kecemasan itu berbeda. Kemudian yang kedua adalah perspektif kognitif dan behavior. Nah, di dalam perspektif ini itu membahas atau mendalami tentang conditioning operan, kemudian distorsi kognitif ya, seperti contohnya kayak ancaman berlebihan dan keyakinan maladaptif yang memelihara kecemasan yang obsesif. Kemudian yang terakhir adalah sosial dan budaya. Tekanan sosial, norma budaya, paparan stresor lingkungan, dan kurangnya dukungan sosial adalah faktor pemicu atau pemelihara gangguan. Metode penanganannya yang pertama dari faktor biologis. Nah, itu bisa melalui CBT dan ERP ya. Kemudian yang kedua kita bahas tentang kognitif. Kognitif penanganannya adalah farmakoterapi ya, sama seperti yang sebelum-sebelumnya tentang obat-obatan. Yang kemudian yang ketiga sosial dan budaya ya, kita bahas sosial dan budaya itu penanganannya dukungan kelompok dan keluarga, itu sangat penting di sosial dan budaya, sama seperti sebelumnya. Oke, selanjutnya kesimpulan dan langkah selanjutnya. Kesimpulannya yang pertama, kesehatan mental komprehensif. Stres yang tidak terkelola dapat berkontribusi pada berbagai gangguan, menekankan pentingnya intervensi dini dan strategi coping yang sehat. Yang sudah saya jelaskan di awal tadi bahwa stres merupakan hal yang fundamental, di mana hal basic yang dapat mempengaruhi gejala-gejala atau penyakit-penyakit baik penyakit fisik maupun penyakit psikis. Kemudian yang kedua, kecemasan dan gangguan. Penting untuk membedakan antara pengalaman kecemasan normal dan gangguan kecemasan yang memerlukan perhatian profesional. Kemudian yang ketiga, pendekatan holistik. Penanganan yang efektif seringkali melibatkan kombinasi terapi psikologis, farmakoterapi, dan CBT tadi itu. Kemudian yang ketiga yaitu langkah selanjutnya, yang terakhir adalah langkah selanjutnya, di mana melanjutkan eksplorasi topik ini melalui studi kasus, jurnal penelitian, atau diskusi kelompok. Oke, mungkin teman-teman sudah kita berada di ujung pembahasan, artinya sudah tidak ada lagi pembahasan yang akan kita bahas di ngobrol psikologi ketiga. Jadi tentang stres ya, untuk yang di pembahasan DSM
5 ini kita awali dengan stres dan kecemasan dan OCD tentunya. Tadi sudah kita bahas semuanya, ketiga-tiganya. Mungkin itu saja. Mungkin teman-teman jika masih ada yang belum paham, teman-teman bisa langsung di DM saja di Instagram atau mungkin komen di bawah. Kita diskusi tentang lebih dalam lagi tentang isi dari DSM-5 ya, tentang yang pertama itu stres dan yang kedua adalah kecemasan atau OCD, maaf. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.